Selamat datang di podcast Kopi Nawa Nawacita. Di sini kita akan membahas banyak hal dengan para tokoh-tokoh yang akan kita undang. Dan di sini kita akan menalar wawasan kita. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang akan berbicara banyak tentang banjir dan infrastruktur. Seperti apa pembicaranya? Ikuti saya Nang Cak Bro di podcast Kopi Nawa. Masalah banjir tentu bisa menjadi agenda tahunan bagi masyarakat Jawa Timur, mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Banyak kejadian-kejadian yang selalu saja terulang di setiap tahunnya, dan itu artinya masyarakat serta pemerintah sebenarnya sudah tahu ada momen-momen tertentu di mana kemudian banjir itu akan datang. Nah, seperti apa banjir itu terjadi dan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan solusi sehingga tidak berdampak pada persoalan-persoalan ekonomi maupun infrastruktur, sudah hadir bersama saya di Kopi Nawa hari ini Bapak Yoyo Mulyadi, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi D, Daerah Pemilihan Situbondo, Banyuwangi, Bondowoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung mau panggil Bapak, masih muda, mau panggil Mas, ini pejabat. Ya kita panggil Bapak aja karena beliau ini punya sejarah panjang dalam karir beliau sebagai seorang pejabat ya. Sangat ngelontok kalau katanya orang Jawa itu ngelontok, sangat hafal betul dalam urusan infrastruktur, banjir, dan lain sebagainya karena beliau adalah juga seorang kepala dinas PU dulu ya. Kemudian berlanjut menjadi wakil bupati Situbondo. Dan hari ini beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Lompatan yang luar biasa bagi seorang Yoyo Mulyadi yang hari ini kita undang. Dan sangat pas sekali karena Situbondo itu adalah salah satu wilayah yang sering kali menjadi langganan banjir. Langganan banjir berarti bayar tiap tahun langganan gitu. Ya. Kadang-kadang tiap tahun. Kadang-kadang tiap tahun dan selalu saja terjadi seperti itu. Saya cukup hafal daerah Situbondo karena kebetulan saya juga berasal dari sana. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau melihat kita berdua jangan kemudian berpikir kita kakak adik ya, bukan ya. Nah, selamat datang di Kopi Nawa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi banyak untuk memunculkan seperti apa sih masalah yang terjadi dan tentu solusi yang harus diambil atau diberikan nantinya. Tentu kita sebelum bicara banyak, kita bicara aturan dulu karena di Kopi Nawa seperti biasa kita akan ngobrol sambil nyeruput kopi. Dan kopi yang kita sedang siapkan ini adalah kebetulan asli dari lereng Gunung Argopuro. Cerita dong kopi Argopuro atau kopi-kopi di Situbondo itu sambil diminum. Kalau cerita kopi, ya kita minum dulu ya. Ya. Situbondo itu mempunyai lahan kopi mulai dari zaman Belanda. Tepatnya di Kayumas, Kecamatan Arjasa. Ada kopi yang dikelola oleh PTP, ada kopi yang dikelola oleh masyarakat. Ada yang dari PTP, ada masyarakat. Yang masyarakat itu terkenalnya masyarakat itu kopi luwak. Kopi luwak ya? Kopi luwak itu yang dikelola masyarakat. Asli, luwak asli, bukan ternakan. Sehingga, liar berarti? Liar, jadi liar. Sehingga masyarakat itu mengelola itu. Kemudian berkembang kopi itu
sampai ke area Argopuro, Rengganis. Rengganis. Nah, Rengganis itu kenapa ada kopi di situ luar biasa, sehingga waktu itu saya di Wabub buka destinasi wisata di Rengganis, salah satunya adalah kopi Argopuro. Destinasi wisata namanya? Destinasi wisata Rengganis, Plaza Rengganis. Plaza Rengganis. Seperti apa sih Pak Plaza Rengganis itu sendiri kalau? Adalah Plaza Rengganis itu tempat tongkrongan sebenarnya, di mana tongkrongan itu sajian menunya yang utama itulah kopi. Kopi memang ya? Ya kopi Rengganis ini. View yang ditawarkan? View yang ditawarkan adalah gunung dan aroma seperti apa ya? Alam, gitu. Alam, hutan, gitu ya hutan, alam. Sehingga kita perlu buka jalan waktu itu hampir 10 kilo. 10 kilo? Ya, dari bawah. Kalau misalnya dari Situbondo kota ke misalnya mau ke Rengganis itu berapa lama perjalanan? Kalau dari Situbondo itu, kalau dari Surabaya tidak sampai Situbondo, sampai di daerah Demung ke kanan, masuk terus ke Widoro Payung, masuk ke Sumber Malang, masuk ke Rengganis. Oh, itu tembusnya kalau sampean bisa tembus ke Gunung Argopuro, di situ ada situs yang menjadi situsnya Belanda dulu. Berpatasannya itu antara Jember dan Probolinggo. Jember, Probolinggo. Ya. Yang ada lapangan pesawat terbang. Iya itu. Di situ ya. Di situ. Ternyata Situbondo ini meskipun saya lahir di situ, hari ini baru saya tahu. Ya. Jadi banyak kopi, kemudian juga tembakau di situ terkenal. Ada tembakau ya. Tembakau memang tembakau kayu mas ya, yang terkenal. Kayu mas. Kemudian ada tembakau yang ada di kayu manis juga ada kalau nggak salah. Kayu manis belum saya dengar. Belum saya dengar. Kalau kayu emas itu tembakau kayu emas memang terkenal. Kopinya sama tembakonya itu sama-sama terkenal. Ini ya, luar biasa. Jadi kalau ke Situbondo yang penyuka kopi, tentu ini merupakan satu destinasi baru yang mungkin bisa menjadi satu pilihan kalau Anda ingin ngopi sambil melihat suasana hutan. Alam ya. Situbondo juga terkenal dengan daerah pantai yang panjang. Panjang sekali ya. Iya. Kalau ditarik dari barat, mulai dari Kecamatan Banyuglugur sampai ke Kecamatan Banyu Putih, panjang pantainya itu hampir 150 kilo. 150 kilo. Jadi Situbondo itu posisinya memanjang. Yang sebelah utara itu adalah lautan, pantai, sedang yang sebelah selatan adalah pegunungan. Jarak pantai ke pegunungan itu hanya 10 kilo. 10 kilo ya? Jadi tipis, namanya tipis. Sehingga memanjang ke arah timur. Dan persoalannya itu sekarang dari Situbondo itu banyak hutan yang ada di situ. Jadi luasnya kabupaten itu ada 1.600 km persegi. 1.600. Separuh dari itu adalah punya hutannya perhutani. Perhutani. Jadi wajar nanti kalau misalkan ada bencana yang disebabkan oleh hutan, mungkin hampir setiap tahun mengalami itu. Ya, ini menjadi menarik karena tadi Pak Yoyo mengatakan bisa jadi akhirnya menjadi tahunan ya. Artinya bahwa apakah itu berarti bahwa Situbondo itu adalah sebuah wilayah yang tidak mungkin terhindar dari banjir? Kalau melihat bencana itu, sebenarnya bencana yang secara umum banyak sih. Ada bencana puting beliung, ada bencana banjir, ada bencana tanah longsor, ada bencana rob yang di bawah itu. Cuma yang sering terjadi itu adalah bencana banjir. Yang sering terjadi. Bencana puting beliung sesewaktu aja. Sesekali aja itu hilang. Tapi kalau banjir, kalau sudah masuk musim penghujan, ya titik-titik banjir itu mulai dari barat Besuki ada, terus ini Sumber Malang juga ada, terus Kendit juga ada, sampai ke arah timur tuh ada titik-titik itu. Kayak pancuran gitu ya? Kayak pancuran yang ngucur dari atas gunung. Makanya kan jadi kayak air di atas dikumpulin dulu, kalau sudah penuh baru mengucur terus dari karena di sebelah selatannya itu gunung. Jadi apalagi sekarang gunungnya gundul, ngucur terus. Gunungnya gundul. Ya lumayan gundul. Memang tidak ada pengawasan terhadap supaya hutan tidak gundul seperti itu. Ada sih kewenangan kadang-kadang ada di KPH. Situbondo tidak punya KPH.
Situbondo punya hutan tapi tidak punya KPH. Kenapa bisa seperti itu? Tak punya kantornya. Lah ya, kantornya ada di Probolinggo, jauh ya. Kantornya ada di Bondowoso, kantornya ada di Banyuwangi. Kenapa tidak ada di Situbondo? Nggak tahu, ini sejarah mungkin dari dulu. Sejarah yang harus diubah oleh Pak Yoyo kayaknya ini. Ya, nanti bisa ke Departemen Lingkungan Hidup. Iya, karena kalau melihat kenyataan bahwa Situbondo ini lebih sering banjir karena air yang dari atas itu kan berarti kan harusnya ada pengelolaan yang lebih intensif. Harusnya. Beberapa waktu lalu itu memang kita mengusahakan itu supaya ada KPH di Situbondo. Iya, oke. Kita bicara tentang banjir dulu di Situbondo nih khususnya. Kalau jenengan melihat apa penyebab utama sebenarnya yang terjadi di Situbondo sehingga ini tidak bisa dihindari. Satu tentu karena counter wilayah ya, tapi kan apakah tidak ada rekayasa kebijakan atau rekayasa teknologi yang kemudian itu bisa membuat intensitasnya itu minimal berkurang? Karena catatannya begini ya, Dulur ya. Ya mohon maaf, ini selama saya ada di Situbondo saya belum pernah merasakan banjir soalnya. Begitu saya tidak di situ baru kemudian banjir. Kan ini cukup aneh gitu. Iya. Situbondo itu sebenarnya kalau dilihat tidak mungkin ada banjir. Tidak, ya betul. Karena banjir Situbondo itu ada banjir kiriman. Kiriman dari sebelah selatan. Kalau Situbondo tidak hujan, kemudian selatan itu hujan, kita banjir. Kita yang banjir. Ya, itu banjir. Ya. Ada juga banjir genangan. Kalau banjir genangan itu kan di saat Situbondo hujan, deras sekali, menggenang aja. Menggenang, ya. Tapi beberapa detik, beberapa menit hilang. Tapi kalau yang banjir kiriman, ini berisiko karena merusak. Ya. Merusak semua yang ada di bawah. Betul. Ya, saya bisa merasakan karena rumah saya juga pernah terdampak banjir itu sendiri dan satu keluarga harus ngungsi. Yang parah itu adalah setelahnya, Pak Yoyo. Jadi bersih-bersihnya itu yang waduh luar biasa itu ya. Namanya juga banjir bandang. Ya, kalau bicara banjir kiriman, berarti ini kan harusnya ada kerjasama antara Bondowoso, mungkin ya, Situbondo, atau mungkin wilayah sekitarnya yang menghasilkan air yang kemudian larinya ke Situbondo. Selama ini seperti apa sih? Ada, kalau kerjasamanya pasti ada. Cuma di Situbondo itu kan ada bendungan sampian, ada bendung sampian baru ya. Bendungan sampean. Nah, bendungan sampean itu ada bendung 5 di daerah Kotakan itu. Oh, Kotakan. Di Kotakan ada bendung 5. Kotakan itu arah Situbondo menuju ke Bondowoso. Di situ kan memang koordinasinya harus dengan Bondowoso. Kalau tidak dengan Bondowoso tidak bisa. Ya. Karena bendung 5 itu, bendung pintu 5 itu punya dua fungsi. Satu fungsi irigasi, kedua satu fungsi untuk pengendali banjir. Nah, ini bedanya di saat banjir itu kan dari air permukaan diturunkan ke bawah kan, dibuang ke laut. Iya, betul. Cuma kalau irigasi kan dari bawah permukaan diangkat ke sawah. Ke sawah. Nah, ini sangat kontradiktif. Sehingga ketika perlu kelihayan memanage itu, memanage itu di kabupaten itu perlu kelihayan. Ya. Terakhir tahun 2024 atau 2023? 2000 kemarin. 2024. 2025 Februari. 25 awal ya. Awal kemarin ada banjir di daerah Kendet. Ya, terjadi banjir dan saya juga agak aneh gitu loh Pak Yoyo. Kenapa bilang begitu? Karena ini kan sudah berkali-kali terjadi. Persoalannya adalah masyarakat kadang-kadang juga terkaget-kaget dengan adanya banjir ini. Nah, sebenarnya selama ini jenengan pernah menjadi wakil bupati di situ. Kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi banjir, edukasi terhadap masyarakat menghadapi banjir itu sebenarnya ada nggak sih di situ? Ada. Kita sering mengadakan mitigasi, Mas. Sebelum ada suatu cuaca yang tidak benar, itu dalam setahun kita mengadakan mitigasi. Yang kira-kira berdampak sekarang apa? Mitigasi itu perkiraan aja, perkiraan bahwa di bulan ini akan ada banjir, perkiraan. Ya. Tapi tempatnya nggak tahu. Selalu berubah-ubah. Berubah-ubah. Kadang tempatnya ya di Besuki. Kadang itu. Ya. Tapi itu dimitigasi semua, dimitigasi semua. Cuma perkiraannya itu entah itu menjadi berat, sedang atau kecil, itu belum bisa dideteksi. Ya. Artinya bahwa sampai hari ini belum mampu mengetahui kira-kira ini daerah mana yang akan terdampak, kemudian akan banjir. Antisipasinya berarti juga harus
Iya. Nunggu kejadian berarti. Iya, biasanya seperti itu. Tapi titik-titik itu yang menjadi langganan misalnya yang seperti Kendet, terus Landingan, terus Besuki, Situbondo Kota, Dasa. Dan itu semua adalah wilayah yang dilewati jalur Pantura. Iya. Dan beberapa kali kalau misalnya terjadi banjir pasti selalu macet. Saya tertarik dengan tadi Pak Yoyo mengatakan bahwa di Situbondo itu bendungannya antara ada dua fungsi, fungsi irigasi sama fungsi pengendalian banjir. Ini operasionalnya terus gimana? Kenyataannya selama ini ya jebol juga gitu, tidak bisa dikendalikan juga banjir itu. Sebelum bendungan itu diperbaiki di tahun 2010. Itu banjir itu menghantui kita. 2009-2010 itu menghantui kita. Tapi alhamdulillah pusat itu merehabilitasi bendungan itu sehingga banjir itu volume air yang masuk di bendungan itu di saat hujan itu bisa dikendalikan. Cuma 1 jam bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan itu di saat banjir. Tapi di saat kemarau air itu kan kecil. Air itu kecil, tidak seperti di masa penghujan. Nah, di saat kecilnya ini yang dikelola oleh petani. Sekarang saat-saat sekarang ini, makanya disebut dam pintu 5. Ada 5 pintu untuk mengatur pertanian itu. Oh, ada 5. Itu arahnya kemana aja itu? Satu paling besar itu ke arah Situbondo Kota, Situbondo Barat, Situbondo Timur. Kemudian arah Paranukan. Itu yang untuk irigasi. Itu yang ada di Kotakan itu. Di Kotakan itu. Kalau Bondowoso sendiri harus, kalau tidak salah di situ juga ada bendungan ya, bendungan Sampean Baru. Sampean Baru. Itu memang satu-satunya atau ada lagi bendungan di daerah Bondowoso? Itu pengembangan dari bendungan Sampean. Oh, jadi dulu itu kan ada bendungan Sampean. Kemudian karena di daerah Banyu Putih itu kekurangan air di saat kemarau, dicetuskanlah ide yang idenya itu alhamdulillah dari Kiai. Dan Kiai itu dibuka. Ya, Kiai. Tahun 70-an lah dibukalah bendungan Sampean Baru untuk mengalirkan air yang penuh di Sampean itu untuk diarahkan ke arah Asbagus sampai Banyu Putih. Berarti daerah timur. Daerah timur. Sehingga air itu merata seluruh kabupaten. Bisa sampai di sana. Seperti itu. Sebenarnya sudah ada antisipasi ya? Iya. Tapi masih kurang. Pemikirannya para ulama itu bagus sekali sih. Kita tidak terpikir ke situ. Tapi begitu tahu, oh pemikirannya itu luar biasa. Ya itu. Sehingga itu mengharuskan kita harus mengalirkan itu ke arah timur. Ke arah timur. Di saat banjir, di saat sekarang air itu mulai banyak, ya diarahkan terus ke sana. Dan itu daripada dibawa ke Situbondo jadi banjir. Karena dampaknya karena memang daerah timur ini kayaknya kurang air juga ya. Kurang air juga. Ya. Tapi komoditi dari sana justru jauh lebih bagus daripada di wilayah barat. Kalau barat tembakau. Dulu sih sebenarnya Situbondo terkenal dengan tebu ya. Sekarang sudah mulai hilang. Masih juga. Masih cuma kurang optimal. PG-nya banyak hilang loh. PG-nya banyak hilang. Karena gulanya banyak yang hilang. Repot sih. PG-nya itu kan PG lama ya. Iya. Sehingga tingkat kebocoran kalau diperas, misalkan tebu diperas banyak bocornya. Sehingga rendemennya jadi turun. Itu yang menjadi persoalan. Situbondo itu terkenal dengan banyak pabrik gula ya di zaman era Orde Baru. Ada berapa? 5 kalau nggak salah. Kalau tidak salah dulu ada PG Demas dari barat. Masuk ke Beliau Ringin. Masuk ke PG Panji. Masuk ke Olean. Masuk ke Bagus. Ada 5 ya. Sekarang yang Demas hilang. Oh, Demas hilang? Bukan hilang, habis. Terus ini mau nyusul Olean. Olean juga mau nyusul? Olean mau nyusul. Waduh, saya pernah tinggal di sini. Mudah-mudahan yang lain tidak nyusul lah. Panji masih? Panji masih eksis. Asmbagus? Masih ya, kalau Asmbagus itu intinya. Ini salah satu dampak dari bagaimana sebenarnya Situbondo itu berlimpah air, tapi kalau misalnya manajemen limpahan air ini ternyata tidak maksimal, ya tentu dampaknya luar biasa. Kalau melihat kondisi sekarang, mungkin bisa diceritakan sekarang pasca banjir ini
Dan masihkah ada ketakutan untuk banjir ini datang lagi? Banjir itu membuat masyarakat trauma. Banjir terbesar waktu itu tahun 2008. Ya. Ya, itu masyarakat trauma setiap kali di daerah Bondowoso hujan deras. Itu di bawah sudah siap-siap. Nah, keadaan sekarang sudah mulai membaik, traumanya itu sudah mulai membaik. Masyarakat menghilang, ya. Karena sudah dibangun oleh pusat tuh yang di Bendungan Ponakan itu sudah dibangun, pengendali banjirnya sudah selesai. Nah, cuma di titik-titik tertentu juga masih ada trauma. Ya, contoh kemarin di daerah Kendet itu ya. Kendet ya. Nah, Kendet itu kan tidak masuk di mitigasi, tapi tidak separah itu. Anunya. Kenapa? Kendet itu juga berbatasan dengan Wonoboyo. Wonoboyo itu Kelabang. Puncaknya gunung di Kendet itu. Nah, sementara maaf di daerah Kelabang itu sudah mulai gundul hutannya. Sehingga begitu hujan deras di Wonoboyo, nah itu mengalir, bukan cuma air yang ngalir, batu-batuan juga ngalir ke bawah. Nah itu yang terjadi di Kendet, sehingga jadi trauma. Ya, kita tidak bermaksud untuk menyalahkan siapapun ya dulur, tapi Kelabang ini adalah wilayah Bondowoso. Jadi ketika Bondowosonya gundul, maka Situbondo yang kemudian harus menerima dampak kurang menyenangkan. Walaupun sebenarnya kalau misalnya air itu dikelola, di-manage dengan bagus, sebenarnya ya potensi juga ya Pak Yoyo ya. Sekarang kan fenomena banyak berubah, Mas. Fenomena dulu banjir, dikatakan banjir kalau curah hujan 150 mm. Itu bisa dikatakan banjir. Tapi sekarang dikatakan banjir, 100 itu dikatakan banjir. 100 sudah dikatakan. Iya, karena daya serapnya tanah itu sudah berkurang. Kalau dulu 150 kategori banjir itu, curah hujan 150 meter itu per meter itu sudah banjir. Masuk banjir ya. Tapi sekarang 100 mm itu sudah dikatakan banjir. Ya kenapa? Serapan tanah itu sudah mulai jenuh ya, sehingga tidak terserap penuh, sehingga mengalir ke bawah. Wah, berarti kalau misalnya kali ini ya Pak Yoyo, kan kita tahu bahwa tahun ini kita masuk di kemarau basah. Meskipun kemarau, hujannya juga masih tetap aja jalan nih. Kayaknya nggak mau tahu, kayak Irak sama Israel lah, kira-kira Iran sama Israel nggak mau tahu, pokoknya serang terus gitu. Nah ini kan juga sebenarnya berdampak ya. Yang artinya itu juga berpengaruh terhadap infrastruktur jalan. Kalau kejenuhan tanah terlalu banyak air kan juga akhirnya akan terjadi jalan yang pasti goyang dan lain Kalau saya lihat kemarau basah ini ya, ke bencana alam tuh masih relatif bisa diatasi. Masih bisa diatasi. Yang tidak bisa diatasi itu ke area pertanian. Pertanian. Ya di saat petani sekarang lagi nanam jagung, kemudian hujan mati dia. Oh iya. Nah, padahal perkiraannya para petani itu setelah hujan itu pasti kering ya. Kering ya. Dia tanam jagung, dia tanam tembakau, dia tanam palawija. Tapi sekarang hujan. Nah ini kasihan, ini jadi yang berdampak kemarau basah itu bagi pertanian. Kalau untuk urusan banjir, saya kira masih bisa diatasi karena tidak sebesar di curah hujan yang tinggi di Februari itu. Kan kecil aja, hanya basah-basah aja, di banjiran itu. Nah, di pertanian ini menjadi persoalan besar. Nah, karena itu menjadi tetap menarik bahwa ya kembali lagi ke depan tadi bahwa Situbondo ini hanya penerima ya. Betul ya, penerima ya. Karena kalau misalnya hujan di situ sebenarnya nggak terlalu khawatir soal banjir, karena yang pertama Situbondo itu adalah wilayah yang mempunyai pembuangan air yang cukup luas, yaitu laut. Nah, tapi kalau sudah dikirim dari atas dan itu besar melalui wilayah-wilayah yang yang terjadi curah hujan yang terjadi di atas di Bondowoso, mau tidak mau kan akhirnya kita mengalami itu. Seperti itu. Nah ini kan kalau misalnya kemudian ini bersamaan dengan naiknya air laut, itu kan bisa terjadi rob juga ya. Itu yang kondisi paling bahaya. Di saat pernah di tahun 2008 tuh kan seperti 2008. itu. Di saat air laut jadi tinggi, terjadi rob, kemudian hujan di Bondowoso. Nah, itulah bencananya di Bondowoso, di Situbondo itu. Situbondo itu bencananya itu di saat
air laut tinggi, kemudian di Bondowoso curah hujan juga tinggi. Nah, ini tidak bisa pesta air kita. Pesta air di situ, di air, renang-renang gitu ya. Tapi yang apa penduduknya ngungsi. Kita itu kondisi paling bahaya itu. Ini kayaknya sudah mulai tegang-tegang seperti apa gitu ya. Ya karena integrated antara Bondowoso, Situbondo, kemudian mungkin juga daerah lain ini sangat dibutuhkan ya Pak Ayo. Selama ini kembali lagi tadi bahwa kita semua tahu banjir itu sebenarnya tidak hanya dari Situbondo saja, tapi lebih banyak karena banjir kiriman. Nah, selama ini hubungan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk kemudian ini bisa tertangani bersama itu ada nggak? Ya alhamdulillah Mas. Sekarang saya kebetulan ada di Komisi D dan daerah pemilihannya itu Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Ya. Pas kebetulan ini kita punya kewenangan lah, punya wewenang untuk mengurus itu. Beberapa waktu lalu kita sempat datang-datang juga ke Bondowoso, datang-datang ke Banyuwangi, mengkoordinasikan bagaimana bencana alam, terutama banjir itu bisa diatasi sedini mungkin. Kemudian kalau misal terjadi benar bencana, ya di saat bencana itu sesegera mungkin diatasi. Contoh misalkan sekarang Provinsi Jawa Timur mengatasi pasca banjirnya di Kendit. Sekarang sudah membangun Bronjong dan lain sebagainya. Ini sudah mulai dibangun oleh Provinsi Jawa Timur. Itu berkat dorongan kita yang menjadi koordinator lah, yang menjadi pembicara, menjadi ujung tombaknya supaya cepat diatasi. Meskipun di provinsi sendiri ada BPBD yang memberi tugas seperti itu. Hari ini baru sebatas apa untuk mengatasi supaya banjir ini ya intensitasnya tidak sering-sering lah maksudnya gitu. Ya paling penting itu nambah anggaran. Nambah anggaran ya. Ya. Paling penting itu menambah anggaran untuk infrastruktur sungai. Sungai. Ya, terutama sungai yang menjadi kewenangannya provinsi. Ditambah kemudian pengerukan. Pengerukan itu harus dilakukan. Nah, sampai sekarang pengerukan belum. Yang ada masih mengamankan tebing-tebing yang sudah kena. Sudah berapa lama ya? Lama sekali ya? Lama sekali itu masih. Dan tidak ada permajaan atau perbaikan-perbaikan sudah dilakukan juga. Hari ini yang dikerjakan oleh provinsi di Kendit. Di Kendit yang kemarin banjir 2005. Berapa kilo? Ya sekedar titik-titik aja. Panjang gitu ya. Ada semuanya, cuma di titik-titik kritis saja. Ada yang dekat-dekat dengan jembatan biasanya begitu. Ya, titik-titik kritis. Nah, makanya tugas kita mendorong pemerintah provinsi itu menambah anggaran itu supaya kerusakan itu tidak bertambah. Paling lama yang terjadi di Situbondo kemarin banjir itu berapa lama? Lamanya harinya. Ya. Kalau kemarin itu 1 minggu sih. 1 minggu ya. 1 minggu yang Kendit itu. Kalau hujannya hampir 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Tukang sarangnya kurang kayaknya ya. Atau nggak bisa di sana? Kalau tukang sarang. Pawang hujan maksudnya ya. Kalau di situ bisa nggak bisa kalau musim hujan. Nggak mempan. Nggak mempan ya. Kalau musim hujan nggak mempan. Ilmunya kurang. Ya sekedar informasi bahwa banjir bandang di Situbondo tahun 2025 Februari kemarin itu ada 1.558 KK di 5 desa di 3 kecamatan, ya Pak ya. Kemudian kerugiannya mencapai 50 sampai 52 miliar. Ini termasuk infrastruktur dan bangunan. Kemudian ada 1.280 sampai 1.158 rumah tergenang, puluhan rusak berat hingga rata. Yang dokumen ini juga menunjukkan infrastruktur rusak berat seperti jembatan putus, bronjong atau tangkis longsor, hingga pasar dan sekolah terendam. Begitu Pak yang terjadi? Iya. Parah berarti ya? Lumayan. Ada 1.500 lebih KK yang terdampak ya, terutama pada saat genangan. Ya. Itu hampir rata semua, itu di Kendit. Tergenang semua. Kendit ya? Kendit sama Selowonggo. Melandingan. 2 tempat tuh. Itu tergenang. Tergenangnya kalau tidak keliru seminggu.
Iya, nah itu kan banyak yang teriak-teriak di TikTok ya. Iya, itu kan ya. mempengaruhi ekonomi mereka. Yang biasanya kerja tidak kerja, kemudian ya kerjanya yang bersih-bersih. Iya. Kemudian pencahariannya ya mulai terganggu. Itu bantuan dari pemerintah ada nggak? Kalau bantuan sembako ada sih. Ada ya. Ada. Sembako saja. Sembako dari pemerintah provinsi turun, bahkan kalau tidak salah gubernur juga turun, bupati juga, semua unsur masyarakat turun, kita juga turun. Tapi setelah itu saya belum melihat paskanya. Oh, paskanya. Pasca banjirnya. Pasca banjirnya ini yang penting pasca banjir. Iya, Mas. betul. Nah, di saat ada banjir, kemudian pas datang banjir itu, semua turun. Semua berfoto. Ketika terjadi. Semua. Iyalah, berfoto lah. Semua berfoto. Yang ngirim. Bahkan unsur masyarakat itu berfoto sama. Tapi setelah pasca banjir, nah ini kayaknya pemerintah kabupaten ditinggal sendirian. Oh, ya. Ditinggal sendirian, sehingga mereka, teman-teman yang di bupati dan ke bawah itu merasa kebingungan. Ditambah lagi sekarang efisiensi. Oh ya. Itu menjadi persoalan. Berarti efisiensi ini sangat berpengaruh ya sekarang terhadap penanganan sekali. di situ. Nah, sekarang jenengan sebagai anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, ya dapilnya kebetulan Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Anggaran selama ini yang dikeluarkan oleh Pemprov sebenarnya memadai nggak? Kalau dihubungkan lagi tadi dengan pasca banjir ini ternyata tidak terlalu banyak juga yang peduli gitu. Seperti apa, Pak? Ya tipis saja. Tipis, nggak tebel ya. Kalau dilihat, kemarin saya sempat melihat di anggarannya Bina Marga ya, ada bantuan khusus memang, tidak seberapa mengena lah. Tidak seberapa mengena. Tidak seberapa mengena. Maksudnya jauh dari harapan berarti. Tingkat kerusakan dengan angka itu tidak mengena. Berapa? Ya, nggak bisa disebut lah. Aduh. Tapi alhamdulillah dibantu. Dibantu. Ya mudah-mudahan tiap tahun dibantu. Mudah-mudahan. Cuma bantuannya diharapkan paling tidak ya memenuhi syarat. Politik anggaran ini kan seringkali bisa goal atau tidak. Maksudnya bahwa perjuangan jenengan di Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, terutama Situbondo itu kan juga tergantung dari pengawalan. Bagaimana anggaran ini dikawal. Selama ini asas berkeadilan yang terjadi dalam menata anggaran terutama ke dapilnya Pak Yoyo itu seperti apa? Adil nggak sih? Penganggaran seperti ini, Mas. Ada tugas perbantuan. Itu dilakukan oleh dinas provinsi. Dilakukan oleh dinas provinsi. Katakanlah ada pekerjaan yang ada di kabupaten. Itu dilakukan oleh dinas provinsi, itulah tugas perbantuan dari yang mengerjakan adalah dinas provinsi sendiri. Tapi ada tugas bantuan khusus. Bantuan khusus itu misalkan sekarang ada banjir, pasca banjir tidak tertangani, sudah jelas di depan mata ini tidak tertangani. Padahal kita sudah turun, provinsi sudah turun, semua sudah turun, sudah jelas kelihatan. Sudah tahu ya bahwa di situ itu butuh bantuan. Tapi di bantuan khusus tidak muncul. Kok tidak muncul? Bisa saja. Saya jadi harus pindah duduk ini. Ya sama lah, harus pindah duduk juga. Karena yang saya harapkan sebenarnya pasca banjirnya. Pasca banjirnya. Bukan di saat banjirnya. Kalau di saat banjirnya itu semua orang bantu. LSM, wartawan semua bantu semua. Semuanya bisa bantu. Secara pribadi, secara organisatoris. Terutama berupa makanan. Sembako itu bantuan lah, minyak dan sebagainya, selimut. Itu di saat banjirnya. Tapi di saat pasca banjirnya, sentuhan dari provinsi itu tidak ada. Kurang atau tidak ada? Tipis lah kan saya bilang. Tipis ya? Tipis, tipis. Dan itu artinya bahwa ketika sebuah wilayah itu mengalami bencana, dan pasca bencana itu berakhir, kabupaten harus menangani sendiri atau seperti apa? Iya, kabupaten ditinggal sendiri. Sekarang kabupaten ini posisinya tinggal sendiri. Contoh sekarang yang di Kendit. Di Kendit itu pasca banjir ada jembatan putus, sampai sekarang tidak dikerjakan. Sampai sekarang? Iya. Nah ini kan ditinggal sendiri, kan ironis. Iya. Bagi saya ironis. Padahal kita turun itu, kita sudah. Ya
Berarti kan jenengan harus bekerja keras ya untuk bisa meyakinkan provinsi supaya anggarannya kemudian bisa turun pasca banjir ini. Seperti apa selama ini? Saya bukan di Banggar sih, Mas. Ya, saya bukan di Banggar, tidak bisa tidak bisa berjanji. Jadi pasrah saja ya kalau nggak punya hanya menyuarakan anggota. Jadi hanya menyuarakan ya. Saya fokusnya di Komisi D. Kalau Komisi D kan di situ ada penanganan infrastruktur. Kemudian daerah saya tidak ditangani, baru saya ngomong. Jadi urusan berapanya itu urusannya Banggar. Ada kabar katanya antar kabupaten BK-nya itu beda-beda gitu. Ada yang besar, ada bahkan yang lebih kecil lagi. Apa seperti itu? Nyatanya seperti itu. Nyatanya seperti itu. Ada bantuan keuangan yang diberikan oleh Provinsi Jawa Timur untuk kabupaten tertentu yang nilainya tidak sama. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan antara kecil dan besar ini jumlahnya tinggi. Jomplang. Kalau misalkan mau bantu ya 20 daerah kabupaten kota di Jawa Timur yang potensi banjirnya tinggi harusnya dibantu. Harusnya prioritas. Ya, prioritas. Tapi ternyata tidak. Ya, sekarang saya melihat hanya 4 ya. Hanya 4? Ya. Dari 20 itu? Ya, ada 4. Ada 4 yang saya lihat di terdapat. Mendapat perhatian. Lebih. Ya, termasuk alhamdulillah Situbondo. Alhamdulillah ini berapa persen? Untuk Situbondo ya ada 4 saya sebutkan aja. 1 Situbondo, 2 Malang, 3 Bangkalan, 4 itu Trenggalek. 4 Trenggalek. Ya. Kalau bicara Trenggalek ini kayaknya katanya sih sana daerah bencana ya. Berarti besar dong. Dibandingkan Situbondo? Iya lebih besar. Lebih besar ya. Lebih besar. Jomplangnya sampai berapa? Tingkatnya berapa ya? Lantai 1 sama lantai 6. Lantai 5 lah. Aduh, pemerintah provinsi kayaknya harus mengevaluasi lagi nih pola penganggaran untuk wilayah-wilayah bencana ya. Iya, terutama pesannya dari Pak Yo tadi, kalau sudah pasca bencana ya tolonglah ada perhatian seperti itu ya. Saya lebih prihatin lagi Mas. Maaf ini bukan dapil saya ya. Iya. Gresik itu kan Kali Lamong itu kan tiap tahun ya. Tiap tahun. Kasihan bupatinya itu. Nangani Kali Lamong itu. Iya. Ya saya mantan kadis ya, melihat Kali Lamong lebih parah dari Situbondo. Nah, ini daerah dapil lain. Yang saya lihat yang sudah saya turun di daerah Kali Lamong itu ya harusnya banyak. Tapi tidak terjadi. Saya tidak bisa ngomong seperti itu. Masih ada yang harus ditahan ya. Nanti saja kalau episode berikutnya kita coba lebih terbuka lagi. Jadi selama ini kemudian apa dong yang dilakukan pemerintah provinsi? Dalam hal ini kan tentu sinergi ya. Kayak tadi Situbondo, Bondowoso. Karena pusat airnya di Bondowoso, kemudian yang harus menerima dampaknya itu Situbondo. Sinergitas yang dilakukan, yang kemudian difasilitasi oleh provinsi itu seperti apa? Kalau sinergitas yang dilakukan kabupaten tetangga itu sudah berjalan lama, sudah bagus lah berjalan lama. Hanya saja kadang di saat kita sudah sinergitas kurang tanggapan dari provinsi. Kurang tanggapan. Contoh saya sebut contoh sekarang yang bisa diangkat di berita. Selingkar Ijen. Selingkar Ijen itu kalau ke arah timur itu turunnya di Banyuwangi. Kalau ke arah barat itu turunnya di Bondowoso. Kalau ini ke arah utara itu turunnya di Situbondo. Banyuwangi selesai, Bondowoso selesai. Situbondo belum selesai. Kenapa kok belum selesai? Nggak tembus. Harusnya provinsi yang nangani ini. Nggak tembus itu maksudnya infrastrukturnya tidak nyambung sampai ke Ijen? Infrastrukturnya tidak nyambung, hampir sekitar 10 kiloan. 10 kilo loh, sebenarnya kan tidak panjang ya? Tidak panjang, gampang 10 kilo. Kalau misalkan jalan itu per kilometer 2 miliar, berarti kan nggak 20 miliar. 20 miliar? Selesai sebenarnya kalau ada niat itu loh. Padahal Selingkar Ijen dulu, RPJMD-nya gubernur sebelumnya masuk di situ. Tapi sekarang hampir tidak ada nih. Hilang lagi. Kenapa kok dihilangkan? Ya Anda tahu lah. Padahal kalau misalnya itu 10 kilo ini bisa dibangun,
Bagus ya? Mestinya. Bagus untuk Jawa Timur. Apakah kabupaten tidak punya kemampuan untuk membangun sendiri? Kalau yang dari Situbondo, sempat saya jadi kepala dinas PU ya. Dari Arjasa sampai ke Kayumas sudah bagus. Sudah bagus. Dari Kayumas ke Sempolnya di Bondowoso itu belum. Karena itu haknya wewenangnya Bondowoso. Oh. Nah ini kan harus dijembatani. Dijembatani oleh provinsi. Tapi provinsi sedang tidak terlihat ya berarti? Ya kurang care lah. Kurang care ya. Waduh, mudah-mudahan dengan adanya perbincangan kita kali ini nih akan bisa menjadi wilayah-wilayah tersebut bisa tersambung ya. Ya, sebenarnya kalau itu digarap oleh provinsi, itu 3 kabupaten itu bagus lah, selingkar izin. Ya. Ya, kita kembali ke soal banjir tadi yang terakhir Pak Yoyo. Tentu kan harus ada langkah-langkah yang integrated lah, artinya komprehensif, kemudian tertata, terpantau, early warning sistemnya berjalan sehingga kita tahu mana wilayah nanti yang kemungkinan akan terjadi banjir misalnya seperti itu. Selama ini seperti apa? EWS itu ada dulu di waktu zaman saya, di saat ketinggian air katakanlah mencapai 3 meter itu sudah bunyi. Dan orang sudah mulai mengevakuasi. Tapi khusus di kota. Ya. Khusus di kota. Ya. Kalau yang kemarin di Kendit ya, terus di Solowogo, di Melandingan, EWS tidak ada. Tidak ada. Sehingga ya dikejar-kejar, terburu-buru. Jadi selama ini sebenarnya harusnya dilakukan studi komprehensif untuk kemudian melihat kira-kira ini alirannya seperti apa itu belum. Saya menyarankan saja mungkin karena ini ada kewenangan sungainya, kewenangannya provinsi dibuatkan EWS lah di situ. Di setiap sungai yang kewenangannya provinsi diberilah EWS. Ya, di seluruh provinsi yang menjadi kewenangan provinsi. Terutama yang biasa kena banjir. Ya, kan kalau banjir ini kan bukan sesuatu yang baru sebenarnya, tapi sudah bisa terhitung lah istilahnya seperti itu. Maksudnya terprediksi. Ketika itu terjadi dampaknya seperti ini, rata-rata anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau membantu perbaikan infrastruktur itu sebenarnya bisa dihitung. Iya, bisa. Seperti itu. Nah, selama ini penganggarannya sudah benar, kurang, atau seperti apa? Ya, kalau sudah bicara anggaran kita narik nafas panjang. Karena kewenangan otoritas keuangan itu kan ada di gubernur. Ya kita sekedar ngusulin. Pemerintah kabupaten sekedar buat proposal. Tapi proposalnya itu di posisi apa saya nggak tahu persis. Namanya kalau proposal pasti besar-besar sih namanya. Kita pinginnya bantuan keuangan itu besar. Tapi kekuatan anggaran provinsi juga terbatas. Tinggal melihat mana yang prioritas, mana yang dari 1 sampai 100%, berapa persen untuk penanganan banjir anggarannya? Yang sekarang ini? Yang sekarang ya, tidak sampai 20%. Nggak sampai 20%. Baik, terakhir kayaknya kita harapannya jenengan lah ke depan, termasuk juga kepada provinsi, pemerintah provinsi, agar banjir ini bisa minimal terdeteksi dan anggarannya itu cukup lah. Gitu. Ya, saya pertama berharap kepada masyarakat. Karena ini menyangkut banjir biasanya berhubungan dengan sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya sehingga kalau terjadi banjir itu masyarakat tidak disalahkan. Kalau sudah benar kemudian ada terjadi banjir, biarkan pemerintah yang disalahkan. Iya. Biarkan pemerintah yang disalahkan. Jadi memang semuanya harus bersinergi masyarakat supaya kemudian banjir ini terutama di wilayah-wilayah kota, sampah dan sebagainya, tapi untuk yang alam ya tentu mitigasi lah. Ya, mitigasi. Pemerintah. Dan tentu seperti tadi disampaikan oleh Pak Yoyo, anggaran ini menjadi salah satu yang tentu harus dicatat untuk diperhatikan, terutama dalam membantu masyarakat yang mengalami banjir, terutama pasca banjir atau bencana itu sendiri ya.
Ayo matur nuwun. Terima kasih Mas. Terima kasih sudah ketemu ini. Ya. Ternyata tetangga yang lama nggak pernah ketemu ya, baru ketemunya di sini. Terima kasih Mas. Sehat selalu. Salam terima kasih. Keluarga. Terima kasih untuk acara ini, podcast Kopi Nawa ini. Dan terima kasih kopinya. Ya. Ternyata yang saya minum kopi Situbondo. Iya. Karena memang kopi Argopuro, kopi yang terbaik di Indonesia. Kita ketemu lagi di Kopi Nawa berikutnya dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Saya Nang Cakbro ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke.